Kabarnya sangat menyedihkan sekali. Jadi ada seorang wanita yang lagi nunggu ayahnya lagi dirawat di sebuah rumah sakit. Namun wanita tersebut malah dibius dan diperkosa oleh dokter di sana. Seperti apa kejadiannya? Fokus Wirval di Kunbas Marrakesh. Kita semua dikejutkan oleh kelakuan seorang dokter yang ambil pendidikan dokter spesialis, tepatnya PDDS, Program Pendidikan Dokter Spesialis, atas nama Tribun Anugrah Pratama, yang berkuliah di Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran, Bandung. Dokter ini diduga telah melakukan pemerkosaan terhadap penunggu pasien alias keluarga dari pasien tersebut yang menjaga di luar dan rumah sakit tersebut. Tepatnya adalah RSHS alias Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung. Kasus ini memviralkan itu di akun PPDS Gram, berawal dari adanya laporan ke akun tersebut hingga akhirnya viral. Berikut adalah laporannya. Assalamualaikum dok, izin saya mendapat informasi bahwa ada 2 Nasiden anestesi PPDS melakukan pemerkosaan kepada penunggu pasien dengan menggunakan obat bius. Terdapat bukti CCTV lengkap. Keluarga pasien pun menuntut secara hukum kepada 2 residen. Hingga akhirnya Triguna ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini. Kemudian lanjut. Awal 2 orang, kok tiba-tiba sekarang jadi 1 orang. Spermanya dianalisis, enggak punya siapa. Apakah pelaku dan orang terdekatnya sudah diperiksa atau dikonfirmasi ke psikolog forensik oleh lembaga independen non RSHS. Jadi selain dari RSHS ya, kemudian kenapa yang tertangkap itu mau segera bunuh diri? Motifnya karena menyesal atau karena dikambing hitamkan institusi? Saya ada ketakutan justru yang ditahan sekarang itu bisa jadi juga korban kambing hitam. Semisal dia yang kontak dengan pasien dan dipaksa membius oleh senior, bisa jadi dengan ancaman senior yang melakukan dan dia yang dipaksa bertanggung jawab karena pasien cuma ingat muka dia. Waduh, jadi pertanyaan ya, dan membuat kita mikir keras juga, karena kan emang dia di rumah sakit tersebut itu sebagai PPDS, istilahnya baru training lah, bukan official dokter di sana, dan dia sedang dalam proses pendidikan lah, dan juga pasti ada residen yang lebih dulu dari dia alias seniornya. Dan setahu gua senioritas di dunia kedokteran itu cukup tinggi juga. Namun hal tersebut bisa dibuktikan melalui cairan khas pria, yaitu sperma tersebut milik siapa. Kemudian lanjut, karena juga bukan hal baru di kedokteran Indo, seorang darah biru terafiliasi kuat dengan petinggi RS dan FK yang berulah, tapi dibuat skenario sehingga PPDS dari kalangan orang kecil, mad blood, dan minoritas yang dikambing hitamkan. Kemungkinannya tidak nol. Saya punya kenalan yang jadi korban bully atau fitnah terstruktur seperti ini di lingkungan PPDS yang lain. Gambaran umumnya sama kayak kasus Sambo di lingkungan TNI Polri. Cuma ini di kedokteran. Dia yang memerintah, dia yang ngelakuin dengan kuasanya dan koneksinya, bikin skenario biar orang yang gak disuka yang dihukum, jadi kambing hitam kan. Oh, jadi seperti main bersih lah ya. Kemudian mungkin admin bisa share anonim biar diinvestigasi lebih mendalam oleh pihak berwenang. Pelaku DRS atau FK lain bisa berhenti karena takut dan gak salah tangkap orang. Karena kalau benar ini salah tangkap, bayangkan aja sehancur apa hidup orang itu. Ya benar-benar duganya itu kayak main bersih lah, ada yang main bersih lah ya. Namun sekali lagi, hal tersebut bisa dibuktikan dengan pengecekan DNA terhadap cairan khas pria tersebut, yaitu sperma, yang dapat dibuktikan itu milik siapa. Kemudian untuk kronologi tersebut, jadi ada korban yang berinisial FH yang berumur 21 tahun. Nah, bapaknya itu dirawat dan perlu donor darah. Kemudian si korban tersebut disamperin sama dokter ini buat pengecekan darah, apakah darahnya cocok dengan bapaknya itu. Dan kemudian si korban itu dibawa ke lantai 7, yang dimana di lantai 7 tersebut gedung baru dan belum beroperasi apapun di situ. Nah, dia disuruh ganti baju
kemudian diinfus. Nah, agak aneh juga ya, ngecek darah kok sampai diinfus segala. Di situ korban dibius dan diduga saat itulah kejadian tersebut terjadi. Korban sadar jam-4-an, dan setelah korban sadar, korban ngerasa pusing dan sakit di area sensitifnya itu. Kemudian korban visum dan ditemukan ada bekas sperma dan telah mengalami begitukan. Diperkuat dengan adanya CCTV yang menunjukkan memang terjadi kejadian tersebut di lantai 7. Dan di lantai tersebut pun ternyata ditemukan cairan khas pria tersebut berceceran di lantai. Dan akhirnya Briguna pun ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini. Nah, penyidik gak main-main loh menetapkan seorang tersebut jadi tersangka, karena kan harus cukup alat bukti, dan alat bukti itu ada 5, yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, keterangan terdakwa, petunjuk, dan juga surat. Dan harus ada 2 alat bukti yang kuat untuk menetapkan seorang tersebut jadi tersangka. Dengan ditetapkannya Briguna sebagai tersangka, tentu pasti penyidik sudah cukup alat bukti untuk menetapkannya. Artinya gak main-main lah. Supaya gue bisa membayangin jadi korban. Ibaratnya sudah jatuh, tertimpa tangga pula. Dia lagi nunggu ayahnya yang lagi sakit kritis, namun dia malah diperkaos dan begitukan oleh oknum di sana. Sungguh miris, sungguh menyedihkan. Dan kabarnya ada seorang satpam yang menginterogasi korban dengan cara yang kurang baik. Gua nggak paham ya sama orang-orang di sana, apakah hal tersebut sering kejadian atau bagaimana. Dan ternyata benar. Dengan viralnya kasus ini, korban lain pun akhirnya melaporkan karena mengalami hal yang sama. Dan mungkin pelakunya juga akan bertambah sesuai dengan dugaan awal, yang mana dikabarkan kalau pelakunya ini 2 orang alias 2 residen. Dan gue harap korbannya yang lain pun agar segera melapor, karena gak mudah juga jadi korban yang mungkin ngerasa malu dan takut gak ada yang percaya kalau dia mengalami hal tersebut. Kasus itu harus benar-benar dikawal dan diusut ya, karena mungkin ada yang kita belum tahu, dan mungkin juga lebih banyak korbannya.